Talak setelah melahirkan. Bab 26. Apa ini, Mah? Sergah Diva langsung was-was lantaran ia yakin, semua yang Ibu Kalsum taruh di dekat kakinya itu merupakan bawaan yang akan Kalandra dan Diva bawa menemui Ibu Rusmini. Itu nanti dibawa, Mbak. Taruh bagasi apa tempat duduk tengah saja, sergah Ibu Kalsum yang kemudian buru-buru masuk ke dalam rumah lagi. Diva langsung mendelik kepada Kalandra, memberi pria itu kode agar membantunya membuat sang mamah tidak melakukan hal yang terlalu berlebihan apalagi kunjungan kali ini baru akan Diva lakukan bersama Kalandra. Mbak kalau yang ini makanan basah. Ada ayam ungkep rumah makan sebelah sama kue. Suara lantang terbilang cempreng dari Ibu Kalsum terdengar mendekat. Membuat Diva makin panik. Mas, ini saja sudah banyak. Bisik Diva pada Kalandra yang sampai ia dekati. Jangan ditolak, nanti yang ada mamah marah karena bawaan semacam ini, ibarat wujud dari harga diri dari keluarga kami. Kalandra juga membalas dengan berbisik, anti-anti kepada Diva yang detik itu juga langsung diam. Diva langsung tidak bisa berkomentar yang mana ia juga berangsur menunduk. Mbak, mamah sampai lupa, itu di kulkas kemarin ada panen kacang panjang sama cabe. Ambilin ya, takut malah enggak ke bawah. Seru Ibu Kalsum lagi. Detik itu juga Diva kembali menatap Kalandra. Kalandra balas menatapnya kemudian mengangguk-angguk. Sudah diikuti aja, nanti yang ada mamah marah. Papa saja enggak berani larang apalagi menolak kemauan mamah. Gitu-gitu walau cerewet dan kesannya kasar, mama orangnya baik kok. Kamu juga sudah tahu kan? Bisik Kalandra. Diva langsung mengangguk-angguk paham kemudian pamit untuk membantu Ibu Kalsum yang baru saja sampai di hadapannya. Tak terbayang bawaan yang dibawa Ibu Kalsum. Beli ayam ungkep di rumah makan sebelah, besok stok ayam dari peternakannya buat rumah makan Diva saja, ujar Kalandra sengaja menggoda sang mamah. Ibu Kalsum yang sampai jongkok untuk menyusun bawaannya ke dalam kardus terbilang besar, langsung bilang, oh jelas. Besok tinggal diatur karena rencananya mamah memang mau buka peternakan baru khusus buat ke rumah makan Diva. Diva yang sudah datang, langsung membantu Ibu Kalsum menyusun bawaan di kardus. Besok mamah mau buka peternakan bebek juga. Besok di rumah makannya ada masakan bebek juga, kan? Tanya Ibu Kalsum siap melakban dusnya. Iya, Mah. Ayam kampung, ayam biasa, bebek, entok sama basur juga, jelas Diva. Ibu Kalsum yang menyimak sambil menatap wajah Diva langsung mengangguk-angguk. Oke, nanti mama atur buat ayam kampungnya juga, sekalian entok sama basurnya. Ibu Kalsum benar-benar bersemangat. Lagi-lagi yang berperan penting sekaligus mendukung Diva justru dari orang lain, bukan keluarga atau mereka yang masih memiliki ikatan darah. Jangan lupa, Div. Kalandra dan keluarganya bukan lagi orang lain apalagi setelah nanti kalian menikah. Hati kecil Diva mendadak berbisik dan detik itu juga hati Diva menjadi diselimuti rasa hangat. Mbak, kamu enggak mau sekalian bikin menu sate-sate? Sate kelinci laris loh. Lagi viral itu. Nanti mamah juga bikin peternakan kelinci. Kali ini Ibu Kalsum berbisik-bisik, seolah apa yang tengah ia bahas itu sangat rahasia. Enggak, Mah. Jangan. Aku enggak tega, kasihan kelincinya. Diva langsung ketakutan sekaligus bergidik. Loh kenapa? Laris loh, Mbak. Akhir-akhir ini banyak yang cari. Yakin Ibu Kalsum? Tapi calon menantunya malah seperti anti. Takut, seolah memiliki fobia tersendiri. Diva sampai mendadak geser berlindung di balik punggung Kalandra sembari membekap kedua telinganya. Mbak, kamu kenapa? Kambing sama sapi saja boleh, masa kelinci enggak? Tegur Ibu Kalsum yang menganggap reaksi calon menantunya lucu. Enggak, Mah. Kasihan, geli, seimut itu masa di sate. Jangan balas Diva memang tak tega, merasa sangat kasihan andai makhluk seimut kelinci sampai dikonsumsi termasuk itu di sate, walau Diva juga tahu semacam itu memang ada. Ibu Kalsum menertawakan reaksi Diva. Ia memukul asal lutut kanan Kalandra saking gemasnya kepada Diva yang sampai berlindung, bersembunyi kepada Kalandra. Mas, kelakuan calon istrimu lucu banget. Walau tidak tega,
Kali ini Kalandra juga merasa anggapan sang mama benar. Ia bahkan sudah turut sibuk menahan tawa gara-gara reaksi ketakutan Diva yang begitu spontanitas. Setelah semuanya sudah Kalandra susun di bagasi atas arahan Ibu Kalsum, kedua sejoli itu pun langsung pamit kepada Ibu Kalsum, menyalaminya dengan takzim. "Salam buat Mama sama keluarga." "Yah, Mbak," seru Ibu Kalsum dari depan gerbang kediamannya karena sampai hari ini, selain Diva dan Aidan yang tinggal di rumahnya, Kalandra juga jadi lebih sering di sana. Diva langsung tersenyum kemudian mengangguk-angguk. Di sebelahnya, Kalandra baru memanasi mesin mobil. Foto, yuk," ucap Kalandra tiba-tiba, dan itu langsung mengejutkan Diva. Selama bersama dan itu nyaris 1 bulan, mereka memang belum pernah foto bertiga, atau foto berdua antara Kalandra dan Diva. Paling kalau Kalandra tidak memfoto Aidan dan di beberapa foto yang diambil sampai ada Diva, Kalandra sengaja hanya foto berdua bersama Aidan tanpa Diva. Gugup, Diva sungguh merasakan itu. Diva yang kini sudah sangat menjaga penampilannya apalagi semacam pakaian dan produk perawatan juga sampai disediakan oleh Kalandra atau malah Ibu Kalsum, menyadari jantungnya berdetak lebih kencang sekaligus keras. Diva mendapati, Kalandra yang mengeluarkan ponselnya dari saku sisi celana levis panjang warna biru tua. Berpenampilan sesimpel itu saja, Kalandra sudah sangat tampan. Belum lagi sikap sekaligus cara pikirnya. Bagi Diva bahkan semua yang mengenal Kalandra, pria itu suami idaman. "Lah, baterainya sekarat. Pakai HP kamu lah, nanti dikirim lewat WA." "Aku cas HP-ku dulu," ucap Kalandra. Diva mengangguk-angguk patuh, sengaja berdeham karena kegugupannya juga telah membuatnya tegang hingga ia juga berakhir dengan agak sesak napas. Terlebih ketika Kalandra sudah langsung mendekat dan siap bersuah foto dengannya. Kalandra memegang agak merangkul sebelah bahu Diva. Walau sangat gugup, Diva tetap berusaha sebiasa mungkin. Mereka kompak tersenyum ke arah kamera, termasuk bayi menggemaskan di antara mereka yang malah mendadak tertawa. Membuat foto ketiga mereka menangkap ekspresi terkejut dari Kalandra dan Diva yang memastikan Aidan. Kini, suasana dalam mobil mendadak ramai lantaran mereka kompak tertawa. Tawa yang didominani oleh tawa Kalandra dan Aidan akibat ketidaksengajaan dari reaksi tawa Aidan. Ibu Kalsum sampai mendekat, melongok dari kaca sebelah Kalandra yang ditutup sempurna. "Mas kalah sebahagia itu." Dia ketawa sampai terbahak seperti itu. "Baguslah, alhamdulillah adanya Diva sama Aidan bisa jadi sumber kebahagiaannya," batin Ibu Kalsum sambil melepas kepergian mobil Kalandra yang telah melaju meninggalkan jalan aspal di depan rumahnya. Ibu Kalsum merasa sangat bersyukur karena sebelum ada Diva dan Aidan, Kalandra sudah menunjukkan tanda-tanda minim kewarasan. "Coba pilih foto tadi, terus," ucap Kalandra. "Aku sudah kirim ke WA Mas. Tuh ada notifnya," balas Diva yang melirik ponsel Kalandra. Di hadapannya, ponsel Kalandra yang sedang di sisi baterainya, layarnya menyala disertai dering sekaligus getar karena pesan WA masuk darinya. Itu merupakan sederet foto mereka yang Kalandra minta. "Jadiin status WA," ucap Kalandra mendadak tegang kemudian melirik Diva. Tak kalah tegang, Diva juga melirik Kalandra. "Enggak apa-apa, sih. Ibaratnya, mulai go publik. Paling yang sekelas Agnes yang kebakaran," lanjut Kalandra. Mendengar itu, Diva refleks mesem. "Bentar, Mas, sanggupnya." Kalandra sungguh ingin membagikan kabar hubungan mereka kepada semuanya. "Baiklah, bismillah," batin Diva yang menjadi berbunga-bunga. Ia kembali merasa jatuh cinta setelah sekian lama lupa bagaimana rasanya jatuh cinta karena hidupnya terlalu sibuk bekerja. "Agnes, enggak usah baper, Mbak. Tuh orang memang terlalu baik. Enggak usah umbar foto-foto begitu, takutnya jatuhnya fitnah." Komentar pertama yang Diva dapatkan benar-benar dari Agnes. Buru-buru Diva yang tersenyum geli memamerkannya kepada sang calon suami yang tengah mengemudi. Kalandra langsung menggeleng tak habis pikir. Dia memang bibit berbahaya, ya, mirip keluarganya. Bilang saja, tunggu saja undangannya. Tapi masa iya, kita mau undang dia ke pernikahan kita? Kalandra merasa geli sekaligus tidak ikhlas sendiri jika harus turut mengundang Agnes. Diva ikut menahan tawanya.
Bentar aku balas, Mas. Lah, langsung seberisik ini. Kali ini Diva mengeluh cenderung merengek manja, memamerkan ponselnya yang seketika itu banjir pertanyaan mengenai status hubungannya dan Kalandra. Ada juga yang langsung mengucapkan selamat untuk hubungan mereka dan salah satunya dari Ibu Kalsum. Mama, lirih Diva antusias. Ia memamerkan ruang obrolan dari kontak Ibu Kalsum yang memang belum ia beri nama khusus semacam panggilan resminya kepada wanita yang telah melahirkan Kalandra tersebut. Ibu Kalsum, ucap Kalandra terdengar sinis lantaran ternyata nama sang mama benar-benar masih asing di ponsel Diva. Ganti loh, terus, nama kontak aku di HP kamu siapa? Walau cenderung fokus dengan kemudinya, Kalandra tetap menatap Diva yang kini malah menjadi kebingungan. Masih Mas Kalandra sih, Mas, jujur Diva yang kemudian memberanikan diri untuk menatap Kalandra dan pria itu baru saja kembali menatapnya. Kali ini Kalandra tak lagi memasang wajah sebal, melainkan wajah yang jelas sedang meledek sekaligus menggodanya. Kalandra menahan tawa. Mau diganti apa? Kalandra masih sibuk menahan tawanya. Diva mencoba menyeimbangi Kalandra. Pria itu tipikal lemah lembut yang juga sangat romantis. Kalandra tipikal yang khusus dalam hubungan selalu manis. Jadi, salah jika Diva terus kaku dan itu bisa menciderai perasaan Kalandra. Kamu tahu kalau ini alun-alun. Wah, Mas Ai dan Bobo kebiasaan kalau di mobil langsung bobo, ucap Kalandra. Mereka sampai di alun-alun kota mereka. Kemudian, ia bertanya kepada Diva, sudah pernah ke sini? Biasanya kalau malam minggu apa minggunya rame? Ada bazar atau semacam panggung hiburan. Walau ia bertanya, tapi ia juga langsung menjawab sendiri lantaran dari ekspresi Diva yang kebingungan, ia sudah tahu jawaban apa yang akan diberikan oleh calon istrinya itu. Si Agam, jahat banget ya. Padahal orang dari segala penjuru sekitar sini, termasuk orang dari desa kamu tinggal, sudah biasa ke sini buat semacam nongkrong, ucap Kalandra. Aku memang enggak pernah langsung main di sini, tapi sudah beberapa kali lewat, sih, ucap Diva. Ya sama saja, mamahnya Aidan, ucap Kalandra yang kemudian mengamati sekitar. Rintik gerimis akhirnya turun di tengah suasana langit yang juga menjadi kelabu. Bisa jadi, seharian ini akan terus gerimis layaknya sekarang karena jika keadaan sudah seperti itu, biasanya menang awet. Di sebelah Kalandra, Diva tampak tengah sibuk membalas pesan. Kalau tadi naik motor, kita pasti sudah kuyup. Belum lagi bawaannya, ditumpuk jadi satu, remuk-remuk, ujar Kalandra. Di sebelahnya, Diva langsung meliriknya sambil tersenyum tak berdosa. Ekspresi andalan ketika wanita itu merasa bersalah. Kalandra berangsur menghela napas. Akhir-akhir ini kok makin banyak pengemis, iya. Ia melongok suasana sekitar. Di dekat lampu merah tetap ada yang duduk walau hujan mengguyur. Si pengemis yang menutupi kepala dan sebagian wajahnya dengan topi kumal itu terus menunduk. Pengemis yang bisa dipastikan pria itu menyanding wadah penampung uang berupa bekas wadah ciki berukuran besar yang dilipat rapi, di hadapannya. Diva turut melongok pengemis yang ada di luar sana dan memang ada di sebelahnya. Pengemis tersebut tengah mencuri perhatian Kalandra yang menghentikan mobilnya layaknya pengendara lain, sembari menunggu lampu menjadi hijau. Jujur ya, Mas, aku kalau kayak gitu ya kasihan, pengin kasih. Kadang bahkan seringnya kasih apalagi ke ibu-ibu sama anak-anak. Tapi katanya kan enggak boleh juga, jadi aku serba bingung, ucap Diva sambil menatap kedua mata Kalandra yang memang sudah langsung menatap sekaligus menyimak ceritanya. Kalandra mengangguk-angguk. Sebenarnya memang enggak boleh, tapi ia lupa melanjutkan ucapannya karena ketika ia tak sengaja melirik pengemis yang sempat mencuri perhatiannya, ternyata sosok tersebut hanya memiliki satu kaki. Kaki kanan sosok tersebut tidak ada, yang mana untuk pindahnya lantaran hujan makin deras, sosok tersebut sampai ngesot. Hati seorang Kalandra langsung teriris pedih melihatnya. Kalandra menggeleng tak sanggup menyaksikan pemandangan tersebut hingga ia meraih dompet di saku belakang celananya, mengeluarkan 2 uang 50.000 dari sana kemudian memberikannya kepada Diva. Yang, kasihin, aku enggak tega. Enggak ada polisi harusnya enggak apa-apa, lirih Kalandra. Yang membuat Diva merinding,
bukan karena Kalandra akan memberikan 2 lembar uang 50.000 untuk seorang pengemis. Melainkan, panggilan pria itu kepadanya yang sudah berubah. Yang manis, batin Diva refleks tersenyum. Ia berangsur menurunkan pintu mobilnya, kemudian agak menunduk hanya untuk memberikan uang pemberian Kalandra dengan sopan. Tak disangka, sosok yang akan menerima uang darinya malah sosok yang sangat tidak asing dan memang sudah tidak memiliki kaki kanan. "Adif, kamu cantik banget," ucap sosok tersebut terpana, tak menyangka, dan benar-benar campur aduk. Mas Supri, lirih Diva refleks. Diva tak bisa berkomentar. Tak menyangka, dugaannya mengenai nasib keluarga Agam bahwa mereka yang terbiasa hidup enak dengan cara serba minta diurus, benar. Sekelas Supri sudah menjadi pengemis dan jika melihat dari penampilannya, Diva yakin Supri sudah melakoni profesi tersebut terbilang lama. Yang sudah kasih. Nanti air hujannya masuk. Kamu sama Aidan kehujanan itu, tegur Kalandra yang juga sudah siap melanjutkan perjalanan mereka. Mendengar itu, Diva buru-buru melempar uangnya ke wajah Supri, kemudian menutup kaca pintunya. "Mas, itu si Supri," lirihnya saking antusiasnya. Kalandra sampai tak bisa berkata-kata, bengong menatap tak percaya wajah calon istrinya. "Iya, Mas, aku paham. Dia saja langsung mengenali aku. Dia bilang aku cantik banget," sergah Diva meyakinkan. Kalandra langsung menggeleng tak habis pikir. Jujur, yang aku enggak bisa mencerna, apa sebenarnya isi otak mereka. Pikiran mereka itu tidur, males banget. Padahal kan ada kamu yang perempuan, baru lahirin saja sudah sangat bekerja keras, ucap Kalandra yang memang merasa sangat tak habis pikir. Ia memijat kepalanya menggunakan tangan kiri. "Kalau sudah gini aku merasa, otak aku mendadak jongkok. Jangankan Mas, aku saja yang kenal mereka, sudah berulang kali enggak bisa mikir. Ke aku yang hamil besar dan sekadar bangun kalau jongkok saja mereka tega, Mas. Dikontrakan kalau aku sibuk nyapu, mereka buang sampah, semacam ludah ia langsung asal. Ya Allah pokoknya kalau ingat, ya. Walau hanya mengingat, Diva juga merasa sangat miris. Tangan kiri Kalandra yang awalnya memijati kepalanya, berangsur meraih kepala Diva, mengelusnya penuh sayang. "Kalau sudah jadi budaya malas emang susah sih ya, Mas. Agam juga salah, enggak bisa membedakan tanggung jawab sama membudayakan malas," ucap Diva yang kemudian menatap Kalandra. Pria itu makin rutin menatapnya. "Kenapa kamu sampai bertahan? 5 tahun itu lama banget loh." Kenyataan Diva bisa bertahan di keluarga Agam yang sangat bobrok juga membuat otak seorang Kalandra mendadak makin jongkok. "Maksudku kan siapa tahu angganya berubah, apalagi kan mau ada Aidan. Aku pikir kalau ada Aidan, Agam mau diajak sama-sama berjuang, Mas." Tapi malah, Diva tak melanjutkan ceritanya karena Kalandra juga sudah langsung memintanya menutup masa lalunya. "Sudah enggak apa-apa, diikhlasin saja. Lihat saja nanti atau malah sekarang, mereka seperti apa. Sikap kita kan ibarat membangun masa depan kita sendiri. Kalau kita pemalas ya hasilnya gitu. Mana ada pemalas hidupnya enak. Kecuali kalau memang keluarga Sultan, itu saja pasti akan ada masanya," ucap Kalandra yang masih menahan punggung kepala Diva menggunakan tangan kirinya. Sikap manis seorang Kalandra tak membuat seorang Diva lupa pada anggota keluarga Agam yang lainnya. Apa kabar juga mereka termasuk Ibu Sumini yang sempat Diva tolak ketika wanita tua itu memohon ikut kepadanya. Termasuk kabar Fajar si pemberi saran sesat, Diva juga sangat penasaran. Seperti yang Diva katakan, jalanan ke rumahnya jauh dari kata baik. Khususnya dari depan rumah Pak Lurah yang Diva ceritakan. Karena dari sana, jalanan masih banyak yang berlubang dan benar-benar licin jika situasinya sedang musim hujan layaknya sekarang. Belum lagi bebatuan besar yang belum sepenuhnya diratakan. Sebenarnya di sini sudah tersentuh pembangunan, tapi penanganannya ini yang sepertinya memang kurang, Pak. Perlu tinjauan sekaligus penanganan yang serius. Apalagi aku perhatikan, rusaknya jalan juga karena padatnya pengguna. Yang kesini banyak, Pak. Enggak hanya warganya, tapi juga mereka-mereka yang mau ke sawah bahkan memancing.
Di sini sudah maju karena truk saja pada lewat angkut-angkut pasir dan batu. Ini saja dari tadi aku harus gantian jalan sama mereka, ucap Kalandra.